Prinsip elektrolisis itu sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pemurnian logam tembaga. Dalam proses permurnian tembaga ada beberapa hal yang harus diperhatikan. 1. Ada tembaga yang kotor, yaitu tembaga yang masih tercampur dengan logam-logam yang lain. Tembaga yang kotor itu ditempatkan sebagai anoda. Sedangkan di katoda kita gunakan tembaga yang sudah murni. Kemudian, larutan yang akan kita elektrolisis itu harus mengandung ion Cu2+. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan. Jika ada elektrolisis permurnian logam tembaga, kita lihat tadi logam tembaga yang kotor. Artinya dia bercampur dengan logam-logam lain, contohnya dengan logam PT atau Au. Kita sambungkan kutub positif dari sumber listriknya. Sedangkan logam Cu yang sudah murni kita sambungkan dengan kutub negatif dari sumber listrik, sehingga logam yang kotor itu bertindak sebagai anoda, sedangkan logam Cu yang murni bertindak sebagai katoda. Kemudian kedua elektroda tersebut dicelupkan ke dalam larutan CuSO4. Jadi larutannya mengandung Cu2+, kemudian besarnya sumber listrik kita atur sedemikian rupa, sehingga pemurnian logam tembaga dapat terjadi. Reaksi yang terjadi adalah di anoda. Logam Cu akan larut membentuk Cu2+ ditambah 2 elektron. Pengotor-pengotornya dalam hal ini adalah logam platina, dan logam emas itu tidak larut karena logam PT dan logam Au itu tidak aktif, sehingga logam-logam tersebut tidak larut dan dia tetap mengendap. Selanjutnya ion Cu2+ yang terbentuk di anoda akan bergabung dengan ion Cu2+ dari larutan. Kemudian ion tersebut akan bergerak ke katoda, dan di katoda terjadi reaksi tereduksi dari Cu2+ ditambah 2 elektron membentuk Cu. Cu yang ada di anoda larut, kemudian ion tersebut bergerak ke arah katoda, dan di katoda Cu2+ diendapkan kembali, sehingga nanti di katoda kita dapatkan logam Cu yang benar-benar murni. Itu adalah aplikasi utama tentang pemurnian logam tembaga. Ada kegunaan lagi dari proses elektrolisis, yaitu penyepuhan. Penyepuhan itu adalah melapis logam dengan logam yang lain. Pada proses penyepuhan, nanti logam yang akan dilapisi itu kita tempatkan sebagai katoda, sedangkan logam yang akan melapis itu biasanya digunakan sebagai anoda. Kemudian, larutan yang dielektrolisis itu harus mengandung ion dari logam yang elapis. Contohnya, kalau penyepuhan besi oleh perak, berarti yang akan dilapisi besi dan yang akan melapisi itu perak. Maka besi bertindak sebagai katoda, sedangkan perak bertindak sebagai anoda. Kemudian larutan yang dielektrolisis itu harus mengandung ion yang akan melapis. Dalam hal ini, yang akan melapis adalah perak, yaitu Ag. Sehingga larutan yang dielektrolisis itu harus mengandung ion Ag+,
Jadi bisa kita gunakan larutan AgNO3. Lihat, berarti logam Ag kita hubungkan dengan kutub positif dari sumber listrik, sedangkan logam besi atau Fe kita hubungkan dengan kutub negatif dari sumber listriknya, lalu kita atur sumbernya. Listriknya dengan nanti akan terjadi reaksi di anoda itu, logam Ag akan larut membentuk Ag+ ditambah elektron. Selanjutnya, Ag+ ini akan bergabung dengan ion Ag+ dari larutan menuju katoda, dan selanjutnya di katoda terjadi reaksi Ag+ ditambah elektron menghasilkan logam Ag. Jadi Ag yang di anoda larut untuk Ag+, kemudian Ag+-nya itu bergerak ke arah katoda, dan di katoda Ag+-nya itu akan tereduksi dan mengendap membentuk logam Ag, sehingga logam besi yang di katoda itu akan tertutupi atau terlapisi oleh logam perak atau Ag.